ini kita cerita Hian Tian Xiong Te. Kalau Hokkien lebih ngomongnya ke Xiong Te Kong ya. Ini Xiong Te Kong ini kan dia kemarin kan ada yang nanya kok rupanya ada yang wajahnya merah, ada yang wajahnya hitam gitu ya. Karena dia banyak versi, karena dia itu banyak reinkarnasi. Udah 82 reinkarnasi gitu. Dia udah berpuluh-puluh reinkarnasi. Nah, dari awal mulanya namanya sih ya Hienbu Xianzhou. Itu awal mula dia. Hienbu Xianzhou itu dia sudah melewati 82 reinkarnasi. Nah, yang kemarin bilang rupang hitam itu lebih namanya itu Hienbu Taite ya, yang wajah hitamnya itu beda nama. Terakhir adalah dia itu kembali lagi terlahir di alam manusia. Nah, kita bercerita di kerajaan ya, dia terlahir di kerajaan Qingle Guo ya, Qingle Guo, dan dia itu terlahir sebagai pangeran ya, itu awal ceritanya. Nah, jadi dalam legenda ini kerajaan ini kalau Qingle Guo ini dia terletak di wilayah yang sekarang mungkin di bagian dari India ya. Nah, saat itu si rajanya, si Huangti ya, si kaisar sama ratu ini namanya Sansheng Huangho ya. Nah, setelah bertahun-tahun mereka menikah, tidak memiliki anak gitu, tanpa anak. Jadi mereka itu, si Huangho ini juga begitu sedih ya, dia khawatir tidak memiliki keturunan untuk meneruskan tatanya si raja ya. Mereka takut itu nanti keturunan ke bawahnya itu nggak ada yang terusin lagi ya. Nah, dia suatu hari si Sansheng Huangho dia tidur nyenyak di malam hari itu, dan dia bermimpi tentang hari musim semi ya. Dia bermimpi dia melihat keindahan musim semi ya. Jadi seolah-olah itu dia lagi di taman ya, di musim semi gitu. Nah, tiba-tiba dia melihat kemunculan ya dewa Hian Tian Xiong Te gitu ya. Dia muncul terus berubah ya, Huaxin ya, berubah menjadi setitik terang seperti sinar matahari gitu, masuk ke bagian tubuhnya, ke dalam rahimnya. Nah, dalam ratu ini pun hamil gitu ya. Nah, dan hamil itu pun juga hamilnya itu sampai selama 14 bulan. Yang kita seharusnya 9 bulan kan sudah lahiran ya. Ini selama 14 bulan baru si Huangho ini ya, baru merasa makin cemas karena udah lewatin hamil yang kelewat lama ya, biasanya 9 bulan ya. Nah, Huangho itu merasa cemas. Nah, tapi di reaksinya di masyarakat sama di dalam kerajaan itu mereka malah berpikir jarang-jarang ya ada janin yang dikandung sampai 14 bulan gitu. Nah, mereka itu percaya bahwa kandungan ini luar biasa, janin ini. Nah, mereka percaya itu bahwa dia akan menjadi sosok yang luar biasa yang akan meneruskan tata raja. Saat dia melahirkan si Hian Tian Xiong Te itu ya, itu banyak tanda-tanda ajaib ya. Waktu itu kalau nggak salah ditulis di kitabnya itu bilang ada awan jingga ya yang indah di langit ya. Itu kan melambangkan sukacita dan keberkahan yang dibawa ya, Hian Tian Xiong Te. Nah, yang kedua itu Tianhua, berarti bunga surgawi itu bertebaran turun ke bumi ya, menebarkan aroma yang wangi ya. Terus ada cahaya yang bersinar ya, ada suara gemuruh petir, guntur. Nah, tanah yang di sekitar kerajaan itu nampak berubah menjadi emas dan giok ya, permata gitu. Nah, itu adalah gambaran dia saat dia dilahirkan. Nah, ada sinar bintang di malam hari yang sangat terang menerang. Nah, saat itu dia tuh lahir Sage Choisa. Sage Choisa kalau lunar ya, lunar Cina itu bulan ketiga, hari ketiga ya. Pada siang hari ya, siang hari itu mungkin sekitar jam 11 sampai jam 1 lah ya mungkin ya, tapi nggak ditulis detailnya. Nah, ini cuma disebutkan siang. Nah, jadi dia lahir Sage Choisa ya, Sage Choisa ya, ingat ya. Nah, sejak kecil si Hian Tian Xiong Te ini dia menunjukkan kecerdasannya tuh dan ada bakat yang luar biasa. Dia kecil itu sudah pintar. Nah, di usia 7 tahun ya dia sudah mampu menghafal berbagai teks kuno ya. Karena dia terlahir di kerajaan, tentu banyak guru yang mengajarkan dia. Jadi dia kecil sudah pintar, dan dia usia 10 tahun dia itu sudah menguasai ilmu pengetahuan tentang langit dan bumi. Nah, ketika dia usianya sudah beranjak 15 tahun gitu, dia tumbuh menjadi seorang pria yang gagah ya, yang ganteng, yang gagah berani.
Dan setelah dia umur 15 tahun, dia tuh sudah mulai beranjak dewasa. Dia memutuskan untuk tidak menjadi raja, ya. Tidak menjadi raja karena dia merasa terpanggil untuk menyelamatkan dunia, ya. Dia punya impian ya, mungkin pemikirannya tidak seperti anak-anak yang lain. Nah, dia berkata begini, jikalau saya diharuskan menjadi raja untuk menjaga satu kerajaan, saya itu lebih ya memilih menyelamatkan seluruh dunia gitu. Itu adalah pemikiran dia saat itu. Nah, dia memutuskan untuk berfokus pada jalan spiritual dan tidak mau jadi pangeran. Ya, dia memutuskan untuk yang meninggalkan kehidupan seorang pangeran. Nah, suatu hari dia kan sering pergi ya. Dia pergi ke lembah, nama lembahnya Legu ya, Legu gitu, untuk melatih meditasi ya. Waktu kecil dia sudah suka meditasi. Nah, setelah dia di sana, dia ketemu ada penglihatan ya, ada satu sosok dewa yang turun dari langit ya. Nah, jadi dewa ini adalah Shishu Yuanzun ya, dia turun ke bumi. Nah, Shishu Yuanzun ini adalah seorang dewa yang mengajari ajaran Tao tertinggi ya. Dia dewa yang mengajari ajaran Tao. Ajaran dia adalah Uchi adalah Tao tanpa batas ya, ajaran dia. Nah, si dewa ini turun, dia memberikan dia petunjuk ya kepada Hian Tian Xiongde. Kalau engkau harus menyeberangi laut dan melakukan perjalanan ke timur. Itu adalah petunjuk dari dewa ini. Dia kasih tahu perjalanan ini akan sangat panjang dan melingkar. Jadi di dalam kitab ini tulisnya 50.000 kongli, nggak tahu itu berapa mil ya. Nah, di sana itu akan ada petanda air yang mengalir dari istana Chen ya. Dan disitulah lahirnya Taiji. Itu dia adalah gambaran dia ya, bahwa tempat ini suatu hari akan menjadi pusatnya Taiji ya. Taiji tahu ya. Nah, di sana ada lokasi feng shui yang baik untuk kamu meditasi. Nah, si dewa ini kasih tahu bahwa di dalam goa itu, di puncaknya itu ada tempat yang bagus untuk kamu meditasi. Nah, jadi di sana dia bisa melakukan praktek spiritual. Nah, itu adalah pesannya si dewa Shishu ya, Shishu Yuanzun ya. Nah, setelah si dewa ini selesai memberi dia petunjuk ya, nah, Shishu Yuanzun ini akhirnya dia menghilang. Nah, di balik awan, mungkin dia menghilangnya ke langit ya, kalau tulisannya begitu ya. Nah, setelah dia menerima perintah itu, Hian Tian Xiongde itu segera pulang ke istana ya. Dia pulang ke istana dan berpamitan dengan kedua orang tuanya. Dia berpamit kepada raja dan si Huang Ho ya, bahwa dia akan meninggalkan kerajaan, dia akan melanjutkan bisa dibilang dia ingin berkelana untuk menjalankan ya perjalanan spiritualnya. Dia bersujud dulu, hormat kepada raja dan ratu. Setelah dia berhormat sujud, akhirnya dia meninggalkan kerajaan. Nah, setelah dia keluar dari ini, dia segera memulai perjalanannya seorang diri. Nah, perjalanan yang sangat panjang ya, kita anggap sampailah ya. Nah, setelah melalui perjalanan yang panjang, tibalah dia di tempat yang ditunjukkan Shishu Yuanzun itu ya, yaitu Gunung Taihesan. Nah, itu gunung yang ditunjukkan oleh dewa ya, Shishu Yuanzun ya, Taihesan. Nah, Gunung Taihesan sekarang adalah Gunung Wutongsan ya, sampai sekarang namanya Wutongsan ya. Nah, Wutongsan itulah di sana dia ya, di Wutongsan itu ada satu puncak yang paling atas ya, itu gunung tertinggi. Puncaknya itu namanya itu Xiyun ya. Nah, di dalam Xiyun itu ada aula yang megah. Nah, itu yang ditunjukkan sama dewa itu, bahwa di dalam puncak itu ada satu tempat yang cocok untuk dia bermeditasi. Nah, dia setelah dia menemukan aula megah itu, di sana dia menemukan kedamaian dan kesempatan untuk melatih kekuatan spiritualnya. Dia di sana lebih fokus meditasi. Nah, setelah di sana dia mengabdikan diri untuk meditasi dan memahami yang lebih dalam tentang kehidupan dan alam semesta. Nah, di situ dia benar-benar melatih diri ya, membina diri bertahun-tahun ya. Akhirnya dia berhasil mencapai pencerahan dan memperoleh kekuatan spiritualnya ya, yang luar biasa. Itu memungkinkan dia untuk melindungi umat manusia dari kejahatan. Berarti dia setelah dia membina diri dengan meditasi ya, dia melatih kekuatan. Setelah dia
punya kekuatan ya. Dia menjadi simbol harapan bagi masyarakat setempat ya. Dan di situ dia mengajarkan masyarakat di sana pentingnya melakukan kebajikan, kebaikan dan harmoni dalam hidup. Ya, bisa dikata dia tuanto lah ya, Hokkien ya. Dia menyembahkan dharma ya. Di sana dia menyembahkan dharma dan di sana itu menjadi pusat spiritual. Jadi mereka itu banyak yang datang berguru untuk ya menjadi pusat spiritual untuk pelatihan di sana ya. Jadi tempat itu jadi kunjungan orang banyak yang datang, itu ada yang untuk meminta pertolongan, untuk berobat ya, untuk sekedar bermeditasi ya, melatih kekuatan spiritual ya. Nah, jadi si Hian Tian Xiong Te ini dia di sana itu dia mengabdi selama 42 tahun ya, dari dia keluar yang 15 tahun ya, umurnya dia 15 tahun sampai selama 42 tahun itu Hian Tian Xiong Te itu dia menjalani kehidupan ya di sana dengan penuh disiplin ya, di dalam goa ya. Goa itu namanya Tai Chi ya. Nah, goa Tai Chi ini ya, di dalam kitabnya tuh ditulis dia itu goa ini dijaga oleh burung gagak dan macan hitam. Macan hitam mungkin kalau kita sekarang mungkin bilangnya dewa Oho Jongkun ya. Oho Jongkun. Nah, jadi mereka itu jadi pengawal yang selalu mengawasi dan menjaga tempat itu. Nah, setelah bertahun-tahun bermeditasi, akhirnya dia mencapai pencerahan ya, dan mendapatkan Uji Sang Tao. Uji Sang Tao ya. Uji Sang Tao itu kayak satu tahta ya dari Kaisar Langit. Nah, setelah dia mencapainya, akhirnya Kaisar Langit itu mengirim ya 5 naga langit ya turun ya, 5 naga langit itu turun ke bumi itu untuk memberikan dia itu hadiah. Hadiah itu baju surgawi ya, seperti jas lah ya, baju prajurit gitu ya. Terus mahkota giok yang ada rupangnya itu ada mahkota giok sama pedang cicing kiam. Dia kan ada bawa pedang ya. Nah, itu cicing kiam itu. Nah, di dalam kitab itu pedangnya itu ya, panjangnya itu ditulisnya itu 7 kaki 2 inci. 7 kaki 2 inci. Kalau kita hitung ya, itu sekitar 218 cm. Ya, mungkin 2 meteran ya. Nah, beratnya itu 24 kati itu ya, zaman dulu hitungannya kati ya. Jadi setara dengan 12 kilo. Cici cek di Google ya. Cek di Google itu setara dengan 12 kilo. Nah, lebarnya itu 4,8 inch gitu. Nah, 4,8 inch itu juga ada artinya di pedang ini ya, yang dikasih oleh Kaisar Langit ya. Itu melambangkan 4 musim dan 8 festival dalam setahun. Itu adalah lambangnya 4,8 inch itu ya. Nah, itu menyimbolkan itu harmoni ya, harmoni kosmik antara waktu dan alam. Nah, pedang ini dirancang ya sebagai alat untuk menakluk roh jahat ya. Bisa dibilang itu pedang penakluk iblis ya. Itu adalah pedang pusaka yang dikasih Kaisar Langit untuk Hian Tian Xiong Te. Nah, ini dia di dalam kitab ini ditulisnya ini pedang ini pemberian dari Wen Xian Ta Ti, Wen Xian Ta Tian Ti. Nah, itu biasanya dibilang Kaisar Langit lah ya. Nah, si Hian Tian Xiong Te ini kemudian dia diperintahkan oleh Kaisar Giok ya, Yong Tai Te ya. Waktu itu perintah untuk menjaga wilayah utara dan menegakkan ketertiban di alam semesta. Nah, salah satu misi terbesarnya adalah menaklukkan 2 roh siluman yang dalam bentuk kura-kura hitam dan ular. Nah, itu awal mulanya ya, kura-kura hitam dan ular. Nah, dan kura-kura hitam dan si ular ini merupakan perwujudan dari dosa atau dosa masa lampau si Hian Tian Xiong Te. Katanya di dalam kitab ini, di kehidupan sebelumnya ya, si Hian Tian Xiong Te ini dia itu dia terlahir di alam manusia menjadi seorang penjual daging babi. Dia itu seringkali membunuh babi ya, dia potong babi ya. Nah, karena dia banyak membunuh, akhirnya itu dia karma burungnya sangat besar. Setelah dia menyadari dia banyak membunuh dan dia ingin bertobat, tapi dia bertobatnya dengan cara dia membelah perutnya. Itu dalam cerita ya, saya nggak tahu itu benar apa enggak. Nah, dalam cerita legendanya begini, Chuanso ya, dia belah perutnya ya, dengan dia belah perut gitu, dan perutnya itu sama lambungnya itu jatuh ke sungai ya. Nah, dari situlah asal muasal siluman itu terlahir jadi siluman gitu. Siluman ya, kalau di lambung, kalau nggak salah lambung itu
melambangkan si kura-kura. Nah, ususnya itu jadi ular ya. Nah, jadi siluman ini jadi suka mengganggu ya, dia punya kekuatan yang kuat, dia suka mengganggu masyarakat yang di alam manusia. Nah, makanya si Geong Taite itu dia memerintahkan dia untuk menaklukkan dua siluman itu. Nah, akhirnya setelah dia berhasil menaklukkan mereka, kedua makhluk tersebut ya menjadi poha ya. Dan kita itu selalu melihat di dalam rupangnya itu kan ada di kakinya itu ada injek kura-kura dan satu lagi ada ular. Itu adalah simbol perlindungan ya di dalam rupangnya ya. Nah, akhirnya setelah dia menyelesaikan misinya di bumi ya, Hen Ten Xiong Te itu dia naik ke surga ya. Setelah dia, kalau ceritanya dia ya, dari 15 tahun terus sampai 42 tahun dia mengabdi, berarti mungkin sekitar umurnya 57 tahun lah ya, sekitar umurnya nggak sampai 60 tahun, 57 tahun dia itu mencapai pencerahan ya. Nah, mencapai pencerahan itu dia di kitabnya ditulisnya itu tahun ke ya, lunar bulan 9 hari ke-9 ya. Si Hian Tian Xiong Te itu naik ke surga itu pada tahun ke Nah, disambut oleh para dewa dan makhluk suci karena